Halo sobat pembelajar, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Dan kita bertemu lagi dalam video pembelajaran yang kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan FEB atau faktor persekutuan terbesar. Mengingatkan bagi kalian yang belum mempelajari materi dalam video pembelajaran sebelumnya, ada baiknya kalian pelajari terlebih dahulu agar lebih mudah memahami materi yang akan kita bahas sekarang. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Untuk menentukan FEB dari dua bilangan, ada kurang lebih 3 cara yang akan kita gunakan di sini. Cara yang pertama adalah dengan mendaftar faktor. Jadi nanti bilangan-bilangan yang akan kita tentukan FEB-nya, kita tuliskan semua faktornya dan ditentukan yang paling besar dari faktor tersebut. Cara yang kedua adalah dengan perkalian faktorisasi prima, di mana bilangan yang akan kita cari FEB-nya kita faktorkan dengan menggunakan pohon faktor. Dan cara yang ketiga adalah dengan perkalian faktorisasi prima, namun pemfaktorannya menggunakan tabel pemfaktoran. Kita lihat cara yang pertama, menentukan FEB dari dua bilangan dengan mendaftar faktor. Sebagai contoh, soalnya tentukan FEB dari 18 dan 24. Jadi terlebih dahulu kita tuliskan faktor-faktor dari 18 dan faktor-faktor dari 24. Faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, mari kita lihat di sini. Faktor dari 18 dan 24 ada yang bersekutu. Di antaranya adalah 1, 2, 3, dan 6. Sehingga faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Dan faktor persekutuan yang terbesar di situ adalah 6, sehingga FEB dari 18 dan 24 adalah 6. Nah, itu cara menentukan FEB dengan mendaftar faktor. Kita lanjut ke cara yang kedua. Menentukan FEB dari dua bilangan dengan perkalian faktorisasi prima. Sebelum ke contoh soal, ada dua hal yang perlu kalian ingat untuk menentukan FEB dengan menggunakan perkalian faktorisasi prima. Yang pertama adalah menentukan faktorisasi prima dari bilangan yang akan kita cari FEB-nya dengan menggunakan faktor. Jadi kita tentukan dulu faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut dan kita gunakan pohon faktor. Nah, setelah kita memperoleh faktorisasi prima dari dua bilangan tersebut, kita kalikan bilangan prima yang bersekutu. Dan dari yang bersekutu itu yang kita ambil untuk perkalian adalah yang berpangkat paling kecil. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Perkalian faktorisasi prima dengan pohon faktor. Tentukan FEB dari 24 dan 36. Jadi langkah yang pertama kita faktorkan 24 dan 36. Yang pertama 24. Kita bagi 2. Hasilnya adalah 12. 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6, dan 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Ingat, ketika hasilnya sudah berupa bilangan prima, berarti pemfaktoran tersebut sudah selesai. Kita lanjut dengan 36. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3.
Sehingga faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau bisa dituliskan 2 pangkat 3 kali 3. Dan faktorisasi prima dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3, atau bisa dituliskan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang mari kita lihat faktorisasi prima dari 24 dan 36 ini. Di sana terdapat faktor yang bersekutu, yaitu 2 bersekutu dan 3. Nah, untuk menentukan FEB yang kita kalikan adalah faktor yang memiliki pangkat terkecil. Sehingga yang kita ambil atau kita gunakan untuk 2 ini adalah 2 pangkat 2, dan yang 3 kita ambil 3 pangkat 1 yang ini. Sehingga FEB dari 24 dan 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi FEB dari 24 dan 36 adalah 12. Itu cara yang kedua. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Menentukan FEB dari dua bilangan dengan perkalian faktorisasi prima menggunakan tabel pemfaktoran. Contoh, tentukan FEB dari 30 dan 45. Maka akan kita buat tabel seperti ini. Nah, sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, tapi untuk lebih jelas kita lihat. Kolom yang tengah adalah untuk menuliskan bilangan-bilangan hasil pembagian dari 30. Sementara kolom yang sebelah kanan untuk menuliskan bilangan-bilangan yang merupakan hasil pembagian dari 45. Dan bilangan-bilangan prima yang akan kita gunakan untuk membagi bilangan tersebut adalah berada di sebelah kiri. Baik, kita tentukan bilangan prima yang bisa membagi 30 dan 45. Bisa membagi yang dimaksud di sini adalah bisa membagi dua-duanya atau bisa membagi salah satunya. Yang pertama kita gunakan bilangan prima yang paling kecil, 2. 30 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 15. Namun 45 tidak bisa dibagi 2 sehingga tidak ada hasil lain atau tidak ada proses pembagian, sehingga kita tuliskan saja 45. Yang berikutnya kita gunakan 3. 15 dibagi 3 adalah 5 dan 45 dibagi 3 adalah 15. Selanjutnya kita bagi 3 lagi. Kenapa? Karena antara 5 dan 15 ada yang masih bisa dibagi 3. 5 tidak bisa dibagi 3, sehingga kita tetap tuliskan 5. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita gunakan bilangan prima 5. 5 dibagi 5 1 dan 5 dibagi 5 1. Ketika hasil akhirnya sudah 1 semua, berarti pemfaktoran menggunakan tabel ini sudah selesai. Sehingga di sini kita memperoleh bilangan prima yang digunakan untuk membagi adalah ini, 2, 3, 3, dan 5. Tetapi untuk menentukan FEB kita tidak menggunakan semua bilangan prima tersebut. Yang kita gunakan adalah bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan. Di antaranya adalah 3 yang ini dan 5. Itu adalah dua bilangan prima yang bisa membagi dua-duanya. Nah, yang berikutnya adalah kalikan bilangan prima yang bisa membagi habis. Di situ sudah kita tuliskan 3 dan 5. Maka FEB dari 30 adalah FEB dari 30 dan 45 adalah 3 dikali 5. Hasilnya adalah 15. Jadi FEB dari 30 dan 45 adalah 15. Oke, demikian penjelasannya untuk menentukan FEB dari dua bilangan. Jadi ada 3 cara. Cara yang pertama dengan mendaftar faktor, cara yang kedua dengan perkalian faktorisasi prima menggunakan pohon faktor,
Yang ketiga, perkalian faktorisasi prima dengan menggunakan tabel pemfaktoran. Oke, cukup sampai di sini penjelasan tentang menentukan FMB dari dua bilangan. Semoga apa yang kita bahas dalam video kali ini bisa dipahami dan memberikan manfaat. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.